Haleluya. Mari kita naikkan suara penuh sukacita kepada Allah kita. Amin. Dan saya mengucap syukur karena hari ini tim pemujian untuk Hora Youth Conference telah memimpin pujian kami pagi hari ini. Mereka telah banyak berlatih dan saya bersyukur mereka dapat menaikkan pujian tadi pagi. Dan mari kita doakan mereka supaya mereka dapat memuliakan Tuhan melalui konferensi ini. Dan ketika kami mendoakan itu, kiranya kita juga mendoakan Hora Youth Adult Conference supaya itu dapat mendirikan anak-anak Allah dan nama Allah dapat dimuliakan dan nama Yesus ditinggikan, dan setiap orang yang datang, setiap pembicara, setiap peserta, setiap yang penolong, kiranya mereka semua terberkati. Dan saya percaya dan saya percaya hari ini saya percaya hari ini banyak kursi kosong karena sebagian dari anggota kami telah mengikuti ibadat tadi pagi supaya mereka dapat bantu untuk persiapan hari ini. Tapi saya berharap mereka dapat mendengarkan firman-Nya sekali lagi. Judul khotbah hari ini adalah Jalan yang Tidak Layak di Dunia Ini. Jalan yang tidak layak di dunia ini. Dan hari ini kita membahas tentang jalan roh, tentang jalan iman, sebagaimana kita telah membaca di Ibrani 11 ayat 38 sampai 40 dan 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11. Dan hari ini adalah hari Pentakosta, hari Minggu Pentakosta. Ini adalah hari ke-50 sejak kebangkitan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Roh Kudus diturunkan. Jadi hari ini adalah hari ke-50 dari kebangkitan Tuhan Yesus, dan para murid berkumpul di ruang atas. Dan saat itu pergerakan gereja dimulai, dan firman yang diproklamasikan itu telah tiba kepada kami semua pada hari ini. Nah, kalau kita semua percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Ia telah bangkit, maka Ia berkata bahwa Ia akan mati dan Ia akan hidup lagi, dan Ia akan naik ke Allah Bapa, lalu Ia akan memberikan kepada kita seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan kita harus menerima Roh Kudus itu jika kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh kiranya Anda dan saya dapat menerima Roh Kudus. Apa pertanda dari mereka yang telah menerima Roh Kudus? Dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 3. Dikatakan, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi mereka yang telah menerima Roh Kudus mungkin menerima pertanda-pertanda yang berbeda, tetapi pada dasarnya mereka, kehidupan mereka dipenuhi oleh kasih karunia dan sukacita. Dan apakah kehidupan kalian hari ini dipenuhi oleh sukacita? Dan saya bukan tanya apakah kehidupan kalian bebas dari kesulitan, tetapi di tengah-tengah kesulitan Anda, apakah hati kalian penuh Roh Kudus dan sukacita? Mereka yang memiliki Roh Kudus, mereka tahu bahwa hidup mereka ada tujuan yang jelas. Karena ketika kami menerima Roh Kudus, seperti yang dikatakan Yesus dan sebagaimana kita telah membacanya,
Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita dapat memahami firman Allah. Dan ketika kita dapat memahami firman Allah, maka kita dapat memahami hal-hal rohani dari surga, dan maka kita dapat memahami lebih daripada apa yang kita lihat di dunia ini. Kita dapat melihat bahwa kita dapat melihat dunia setelah kehidupan di bumi ini, dan itu adalah kehidupan yang kekal. Maka kehidupan kita, tujuan kita, arah kita menjadi semakin jelas ketika kita menerima Roh Kudus. Dan pada ayat bacaan kita hari ini, kita membaca Ibrani 11. Dan kita tidak membacanya dari ayat 1, namun dari ayat 1 sampai seterusnya itu membahas tentang semua tokoh-tokoh iman. Mereka yang telah menjalani jalan iman karena mereka telah menerima Roh Allah. Dan mereka mengikuti firman Allah. Dan ketika mereka mengikuti firman Allah dengan Roh Allah, itulah yang disebutkan sebagai kehidupan iman. Tampaknya kehidupan mereka tidak mudah dan juga tidak nyaman. Bayangkan orang-orang ini, Abel, bukan Kain, tapi Abel, Nuh, Abraham, Yakub, Yusuf, semua orang ini. Pikirkan apa yang mereka lalui. Tanyakan diri kamu sendiri. Apakah saya mau menjalani kehidupan mereka? Apakah kamu mau mengalami apa yang mereka lalui? Sekarang mereka ada di tempat yang baik. Tetapi apakah kalian mau menjadi Nuh, menjadi Abraham, di mana Tuhan mengajak mereka untuk meninggalkan segala sesuatu? Atau di perjanjian baru, apakah kamu menjalani kehidupan Rasul Paulus? Dan tanpa Rasul Paulus, kekristenan pasti beda. Dan ya kan? Tetapi kehidupan Rasul Paulus penuh penderitaan, kesakitan, penyiksaan, dan dari sudut pandang dunia, bahkan banyak kegagalan, banyak kehilangan. Tapi Tuhan mengakui di Ibrani 11 ayat 8, Ibrani 11 ayat 38 dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang di mana dunia ini tidak layak bagi mereka. Dan orang-orang ini, mereka bukan orang biasa yang mempraktikkan kerohanian secara agamawi saja, tapi mereka adalah orang yang sungguh-sungguh mengalami visi Allah, wahyu Allah, dan mereka sungguh-sungguh dengan kehidupan mereka, bukan dengan bibir mereka atau pikiran mereka, tapi dengan kehidupan mereka, mereka sungguh-sungguh hidup untuk mengikuti firman Allah dan mereka dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana itu mungkin? Dan apakah kita mau menjalani jalan itu? Itu adalah pertanyaan hari ini. 2 Korintus 4 ayat 18 itu memberitahukan kita bahwa dikatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Rasul Paulus sedang mendeskripsikan kepada kita perbedaan antara dunia yang nyata yang kita tinggali dan juga dunia yang tidak terlihat, di mana orang-orang ini mereka hidup untuk dunia yang itu dan mereka melalui jalan kerohanian yang tidak layak untuk dunia ini. Dan itu adalah jalan rohani yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus di sini. Kuasa terlihat, uang terlihat, kehormatan terlihat, dosa terlihat. Tetapi Rasul Paulus berbicara tentang sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan
Kita menyebut itu sebagai jalan hal-hal rohani. Jadi, apakah kalian mau menjalani jalan roh ini? Would you like to enter in and walk this path of the Spirit? Thank you for answering. You're very kind. Coba saya tanya sekali lagi, apakah kalian mau melalui jalan roh ini? Apakah kalian yakin? Saya dapat menjelaskan jalan ini. 1, jalan rohani ini, agar kita dapat menjalankannya, kita perlu siap untuk menghadapi penderitaan. Siapa yang mau menjalani jalan roh ini? Hari ini kita ada banyak makanan enak yang menunggui kita, dan apakah kalian siap untuk menghadapi penderitaan? Di samping kita adalah sangat banyak kenyamanan dan makanan enak, tetapi menjalani jalan rohani ini kita perlu siap untuk menghadapi penderitaan, dan itu tidak nyaman. Dan kita tadi pagi bernyanyi bahwa ada kabar baik, bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tetapi ada suatu fakta yang menarik. Yesus penuh kabar buruk juga loh. Kabar baik berarti Injil, tetapi ketika ia berada di atas bumi ini, ia penuh dengan berita buruk. Contohnya Matius 16 ayat 21 sampai 24. Dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Jadi sebelum Yesus disalibkan, ia melakukan banyak pekerjaan dengan 12 murid. Tetapi 12 murid, saya jelaskan terlebih dahulu ya, 12 murid, mereka mulai terbiasa dengan Yesus. Mengapa? Karena ia sedang memberi makan ribuan orang, ia membangkitkan orang mati, ia melakukan banyak hal yang indah, yang baik, yang penuh kuasa. Dan para murid, mereka senang untuk mengikuti Yesus seperti itu. Dan mereka percaya bahwa Yesus ini dengan kuasa seperti itu akan menjadi raja yang akan membalikkan kuasa rejim Romawi, dan para muridnya adalah orang terdekat kepada raja ini kan. Jadi mereka nantikan hari-hari yang baik, hari-hari di mana mereka berjalan di dalam kuasa dengan Yesus sebagai pemimpin mereka. Tetapi Yesus tiba-tiba berkata bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Jadi mungkin mereka berpikir bahwa jalur Yesus akan selalu indah, penuh sukacita, baik. Tetapi sekarang tiba-tiba Yesus berkata, aku akan dibunuh. Jadi apa yang dilakukan Petrus? Dia menarik Yesus ke samping dan menegur. Ia menegur Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Jadi Petrus seperti berkata, Yesus, jangan berkata seperti itulah. Jadi Petrus, ia sedang peduli akan Yesus kan sebenarnya. Dan kita hari ini berada di sini karena ada seseorang yang memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita percaya kepada Yesus maka kita akan terberkati. Dan kalau Yesus membawa kabar buruk bahwa kalau kamu mengikuti aku maka kamu harus memikul salib dan hidupmu akan penuh penderitaan. Apakah itu kabar baik atau kabar buruk? Good news or bad news?
Jadi apakah kalian masih mau mengikuti Yesus karena hidup kalian akan penuh penderitaan? Do you still want to follow Kalian Jesus? berada di Your sini life karena is kalian gonna mau be full of terberkati suffering. kan? Dan Yesus berkata, Aren't you here iya, because you saya wanna akan be memberkati kamu, tapi hidupmu tetap akan penuh blessed? And penderitaan. Jesus says, yeah, I will bless Dan you, but itulah your life will mengapa still be full of suffering. Petrus berkata, And that's why Yesus jangan Peter berkata seperti said itu. what we would say, Jesus, forbid it. Come on. Kita Let's adalah connect keluarga with yang our bahagia. reality, Mengapa not engkau yours. berkata seperti itu? Seperti mau memisahkan keluarga ini. We're a happy Maka family. Yesus Why suddenly break it menanggapi up? Petrus What? dan berkata, And then Jesus says to Peter, verse 20, enyahlah but he iblis. turned and said to Peter, Jadi bayangkan, Petrus get sedang behind me, peduli akan Satan. Yesus, tapi Petrus malah memanggilnya I'm caring for you iblis. and you call me Ia Satan. berkata, enyahlah iblis. Ia memanggil Petrus iblis. I'm saying Bayangkan, let's be happy together. engkau And he suatu says, Satan, batu get behind sandungan me. bagiku. And he Sebab said, you are engkau a bukan stumbling block to memikirkan me. apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan For manusia. you are not Dan setting di your sini ia mind on berkata, God's engkau interests, sedang tidak but melihat man. hal-hal rohani, tapi hal-hal duniawi, You're not Petrus. looking at the spiritual things. Jadi Yesus mau kita berpikir And then tentang apa yang Paul menurut calls kita adalah us to sukacita, think about apa yang kita harapkan dari kehidupan what iman we kita, think is happiness, dan what we bandingkan dengan want and apa expect yang from our Tuhan life. inginkan. Dan apa yang kita inginkan, The things apakah itu of sama this dengan earth apa yang Tuhan inginkan? and man's Apa yang Tuhan thoughts, inginkan adalah untuk or kerajaannya are we yang looking tidak for God's terlihat. interest, Dan Yesus the unseen berkata things of the kingdom of heaven? di ayat 24, And then Jesus said, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, if anyone memikul wishes to come salibnya, after me, he dan must deny mengikut aku. himself and take up Jadi his jalan cross and rohani follow me. ini adalah jalan salib. This spiritual path is Jadi inevitably jalan rohani ini adalah jalan salib. Tanpa salib kita tidak dapat menerima kehidupan yang kekal. Kalau kita mau memiliki sesuatu yang sangat baik, maka kita harus membayar harga untuknya, kan? Tetapi kita tidak membayar harganya untuk itu karena Yesus yang telah membayarnya. Tetapi sebagai orang-orang yang mengasihi Yesus, sebagai orang-orang yang mengikuti jalan salib, kita pun harus mengikuti jalan salib. Yesus berkata bahwa di hari-hari akhir akan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Matius 24 ayat 37 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi bayangkan, siapa mau mendirikan bahtera sebesar lapangan sepak bola? Seseorang ada yang memberitahukan kamu untuk mendirikan sebuah bayangkan sebuah kardus yang sangat besar dan dirikan itu di atas gunung. Apakah di sini akan ada orang yang mau pergi melakukan itu? Tidak praktis kan kedengarannya. Jadi pada zaman itu tidak ada orang benar, dan dunia kekurangan orang-orang percaya. Waktu di dunia berlangsung penuh dosa, orang-orang cinta dunia daripada Tuhan, dan hari ini pun banyak orang Kristen pun lebih suka dunia daripada firman Tuhan. Sama halnya dengan hari Lot. Moralitas telah runtuh, orang-orang mengikuti hanya keinginan duniawi, dan mereka menjalankan kehidupan penuh dosa, dan mereka tidak mendengarkan moralitas mereka pun, dan mereka merasa tak apa-apa hidup dalam dosa, dan mereka bahkan bangga untuk hidup dalam dosa. Mereka berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang dapat mereka unjuk-unjukkan. Mereka dapat banggakan dosa-dosa mereka. Dan kalau kita lihat di 2 Petrus
says Noah was a preacher of righteousness. And verses 7 and 8, it says that Lot, living in such Di 2 form of Petrus disobedience, 2 ayat 7 was sampai delivered. 8, And if he rescued righteous Lot, oppressed by the sensual conduct of kita melihat unteachable bahwa man. Lot ditekan oleh Lot was sekelilingnya oppressed by kan. these people, right? Katakanlah, And tapi by ia what menyelamatkan he Lot, saw orang and yang benar, yang heard terus-menerus that righteous menderita man, oleh while cara hidup living orang-orang yang among tak them, mengenal hukum. felt his righteous soul Jadi, tormented day after day by their Lot tidak lawless setuju deeds. dengan orang-orang berdosa He ini was not agreeing with dan these sinful people. tidak mudah untuk hidup di dunia yang seperti It's itu. not easy to live Dan in di such dunia a ini world. masih ada Still, negara-negara di right? mana There are still countries and regions where Christians are persecuted. kekristenan dilarang, di mana kalau orang tahu bahwa kamu Kristen, People that you're maka Christian, kamu akan kehilangan pekerjaanmu, anak-anakmu dikeluarkan dari sekolah. they won't persecute directly, but then they will let you feel it. Jadi kita akan You dibuang, outcast. kita akan menjadi orang buangan, diusir dari masyarakat. Is that more Beberapa difficult negara for masih seperti itu. Christians in those regions or in regions Tapi that kita sekarang are tinggal di negara yang lebih bebas, yang lebih open and free terbuka, world, di mana right? kita dapat menyembah Tuhan, berkata bahwa kita Kristen. Tapi ingat, masih banyak that we are Christians. negara lain yang belum seperti itu ya. Tapi ingat, meskipun kita bebas di negara ini untuk memuji Tuhan kita, tapi masih banyak hal yang menarik kita untuk menjauhi Tuhan. Dan Yesus berkata pada akhirnya akan seperti itu. Pada akhir zaman, kalau kita sungguh-sungguh memilih jalan iman, maka dunia tidak akan meninggalkanmu sendiri, akan penuh penderitaan. Dan apakah kita mau terus menjalani jalan ini meskipun begitu? Sekarang poin kedua, bahwa jalan daging berbeda dengan jalan roh. Jadi seringkali kita mengingini sesuatu kita sangat mengingini sesuatu, tapi belum tentu itu adalah kehendak Tuhan kan? Dan Alkitab mengatakan bahwa roh dan daging beda. Di Lukas 9 ayat 58 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai lian dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan pendeta senior pernah menyampaikan hal ini pada tahun 1982. Dia berkata bahwa Yesus bukan berbicara tentang betapa miskinnya ia, betapa ia tidak memiliki ranjang atau rumah. Bukan seperti itu. Ia berbicara tentang bagaimana dunia ini tidak memiliki tempat baginya. Di hati orang-orang tidak ada ruang untuk Yesus Kristus. Kita lahir di dalam daging, tetapi kita belajar dari umur yang muda, kita belajar untuk menyukai hal-hal kedagingan. Dan ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita coba untuk lepas dari kedagingan kita, dan sulit karena kita lahir dalam kedagingan kita. Dan Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang telah memiliki Roh Allah, tetapi di Taman Eden mereka dapat mengikuti panggilan Roh, ya kan? Tetapi di dalam dunia yang telah terjatuh ini, itu sulit karena kita tidak dapat melihat dunia roh. Yesus berkata di Matius 10 ayat 39,
9 bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Juga Yohanes 12:25 dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi apa artinya? You hate your life and you keep it. Apa yang sedang Yesus katakan? Yesus sedang beritahu kita bahwa kita harus memahami hal-hal rohani Telling us to daripada hal-hal kedagingan. Dia bukan berkata bahwa kita harus tidak mempedulikan tubuh kita, tetapi kedagingan kita perlu belajar untuk mengikuti follow the Spirit. roh kita. Dan Rasul Paulus mengakui di Galatia 2 ayat 20 bahwa namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. It is now Christ living. Dan mungkin ini lebih mudah dikatakan daripada untuk dijalankan, tapi juga kita lihat di Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu juga kita lihat di Galatia 6 ayat 14. The way of Jadi mengikuti Tuhan, satu, penuh penderitaan, ya kan? Dan dua, are you still on it? jalan roh berbeda dari jalan kedagingan, sehingga akan muncul banyak konflik. Sekarang Number 3. The spiritual path nomor 3, jalan rohani memerlukan jerih payah seperti melahirkan. getting worse. Galatia 4 ayat 19, Rasul Paulus mengatakan, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Mengikuti jalan rohani ini tidak hanya penuh penderitaan dan kehalangan, tapi kita harus berjerih payah. But he says you have to labor. Mommies, Dan mothers. para ibu-ibu di sini, apakah kalian ingat akan sakit persalinan? Childbirth, Mungkin kalian tidak begitu ingat. right? That is Karena kalau kalian ingat akan vividly remember sakit persalinan itu, mungkin kalian painful. merasa itu seperti menukar kehidupan yang baru untuk dengan kematian kalian, ya. Men, Tapi we are blessed. We don't have to experience that pain. jadi para ayah di sini, saya harap kalian bersyukur karena kalian tidak merasakan sakit persalinan. Tapi Rasul Paulus berkata, tidak peduli pria maupun wanita, kalian semua akan mengalami jerih payah seperti melahirkan ini. Looking forward to the end of the sermon so we can be on that side. We are, for those who are online and don't know what we're doing, and because you're online, you cannot join us. Too bad for you. Jadi apa yang But what we are doing is we are having a fundraising event, and the people online might now be happy that they are online. What we do here, we bring in dan hari ini kita ada acara pengumpulan dana, ya kan, di mana banyak anggota mendonasikan barang-barang, bahkan beberapa membeli barang baru untuk penggalangan dana hari ini. Jadi nanti kita akan, jadi yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan barang-barang ini dan kita menjualnya 3 kali lipat. Dan di mata dunia ini mungkin terlihat bodoh, karena kita membayar harga yang mahal untuk makanan dan barang-barang ini, tapi untuk apa? Dunia pasti mengatakan bahwa ini bodoh, bahwa ini tidak masuk akal. Tapi mengapa kita bersusah payah seperti ini? Semua kita mau menghabiskan duit yang kita peroleh dengan jerih payah dengan seperti itu. Mengapa kita melakukan hal itu? Karena kita mau menggalang dana untuk pekerjaan misi. Kita menggalangkan dana untuk misi. Kita juga
meluangkan, kita juga mempersiapkan waktu dan usaha untuk misi-misi, ya kan? Tapi mengapa kita melakukan ini? Ini adalah pekerjaan yang sulit. This is labor. This is hardship. Dan terkadang kita pun disiksa oleh anggota keluarga kita karena melakukan pekerjaan ini, kan? Dan sulit dipahami. Maka kita menghabiskan sebegitu banyak tenaga untuk ini. It's kind of like Dan ini sama seperti bangsa Israel pergi dari Israel ke Kanaan. Secara let's praktis, think practically. Be smart, modern people, okay? Who would want to get up and pack up and go bayangkan move out siapa of yang mau to the land dari Mesir pindah What's ke the purpose of the Kanaan land of Canaan? dengan waktu 40 tahun di padang gurun. In the wilderness Siapa yang mau? journey, walking to get there. Di mata dunia itu bodoh, kan? Isn't that foolish? Why are they Dan mengapa mereka following God? menyampaikan Kanaan dengan cara seperti itu? Karena mereka mengikuti Tuhan. During that time, comparing the land of Egypt and the land of Canaan, which was more fertile and better. Dan pada zaman itu, Mesir memiliki tanah dan air yang lebih baik daripada tanah Kanaan. Tapi mengapa Tuhan memanggil tanah Kanaan sebagai tanah yang terberkati? Kalau mereka melihat dengan mata mereka saja, With their eyes, maka mereka out of the 12 spies, the 10 were right. tahu bahwa apa yang dikatakan 10 pengintai benar, bahwa Kanaan bukan tanah yang baik. Tapi satu-satunya alasan But the only reason mengapa tanah itu terberkati adalah sebagaimana kita lihat di Ulangan 11 ayat 12, bahwa suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. your God cares. Jadi bukan kondisi fisik tanah itu, It's not bukan kualitas tanahnya sendiri, tapi karena itu adalah suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana dengan kalian, tubuhmu, hidupmu? Dibandingkan dengan orang lain di dunia ini, tubuh kita, kehidupan kita mungkin tidak begitu indah atau asik. Tapi kalian berharga karena Tuhan Allahmu memeliharamu. cares for you. Sehingga mata Tuhan Allahmu tetap mengawasimu dari awal sampai akhir. Even to the end of the year. Jadi jalan rohani ini mungkin penuh penderitaan, konflik, dan jerih payah. Tetapi ini adalah satu-satunya jalan di mana Tuhan berkata bahwa Ia akan memeliharai kita. Dan tanah Kanaan That land adalah sebuah tanah terkutuk, tetapi itu menjadi tanah yang baik karena Tuhan berada di sana. Ini adalah this is the jalan di mana Tuhan berada. Sehingga sebagai kesimpulan, jalan yang tidak layak today's title. untuk jalan yang tidak layak di dunia ini, Different. mengapa seseorang mau menjalani jalan ini yang penuh konflik, penderitaan, kesakitan, jerih payah? Apakah kita bodoh? Dumb? Are we stupid? Apakah Abraham, Lot, Lot, Nuh, Abraham, Yakub, Noah, Rasul Paulus, apakah mereka semua were they orang bodoh? foolish enough? Were they Apakah mereka tidak memiliki pilihan lain, maka mereka harus menjalani jalan ini? Tidak. it may seem Mungkin tampaknya bodoh, dan dunia akan berkata bahwa orang-orang inilah yang tidak layak. Tetapi Tuhan berkata God says bahwa di masa mereka berada pada masa itu, orang-orang iman ini, mereka dipandang sebagai orang-orang buangan, sebagai orang-orang fanatik, sebagai orang-orang gila. crazy people, weirdos, Dan dunia menganggap bahwa orang-orang inilah yang tidak layak untuk hidup di dunia yang bermasyarakat ini. Sehingga mereka they dibuang, dieksekusi, dibunuh. Tetapi sudut pandang Tuhan bertolak belakang. Ia berkata bahwa bukan karena orang-orang percaya ini terlalu rendah untuk dunia ini, tetapi dunia inilah yang tidak cukup baik untuk mereka. Dunia ini tidak layak untuk mereka.
dunia ini dengan Moral, segenap in all its um, moral bankruptcy, kerusakan moralitasnya, kebutaan rohaninya, cannot tidak deserve layak untuk menerima having um, beautiful, righteous. untuk menerima jiwa-jiwa yang begitu kudus dan benar. Apakah kalian melihat cermin kalian hari ini? Apakah kalian melihat betapa indahnya kalian? Apakah kalian setuju? Do you agree? Dan Amen. amin You berarti agree. ya saya setuju, ya kan? You saw Dan beautiful. tadi pagi apakah kalian melihat muka yang indah atau yang tidak begitu indah? I didn't see one. I didn't see anything beautiful on my mirror. Your mirror must be special. My mirror had something ugly on it. But then, even then, Dan God says, Tuhan berkata bahwa kalian you're wonderful. indah, God says, you're precious. kalian berharga, dan dunia ini tidak layak bagimu karena Tuhan menyertaimu. That's what he says. And you might be wondering, Dan mungkin kalian berpikir bagaimana orang-orang ini dapat memilih jalan ini. Karena because mungkin kalian berasa bahwa saya harus memilih apakah saya mau terus berjalan di jalan ini atau saya mau melepaskannya. Dan jalan yang sakit, that's more comfortable, uh, something that you can enjoy this world, this life. bagaimana kalian akan memilih jalan ini? Apakah kalian yakin bahwa kalian dapat terus setia pada jalan ini yang penuh penderitaan, jeripaya, konflik, penderitaan? Why would anybody want to stay on this path? Jadi ini It's bukan, not. ini adalah poin utama hari ini ya. Bukan bahwa kita telah memilih jalan ini. Bukan kita yang memilih jalan ini. Tetapi jalan ini disebut sebagai jalan rohani. Tuhan yang memberikan kepada kita roh itu terlebih dahulu, barulah kita dapat berjalan di atas jalan ini. Dan ketika Tuhan memberikan kepada kita roh, maka Ia membuka mata kita untuk melihat hal-hal rohani dari surga. Ingat Zakheus, apakah ia orang yang jahat atau orang yang baik? Dan mengapa ia orang yang dianggap jahat? Why was he bad? Karena ia menjalankan kehidupannya untuk kesenangannya sendiri. Lived his life for his own Ia menipu orang lain. Ia memaksa orang lain untuk memberikannya uang agar ia menjadi kaya. Dan di dunia ini, itu tidak dianggap jahat, melainkan pandai. that is not considered bad. That is considered smart. Tetapi Zakheus ini yang tadinya jahat, pandai, egois, tiba-tiba ia memutuskan untuk mengembalikan kepada orang yang ditipu secara berapa kali lipat? 4 kali lipat. Dan saya tidak tahu bagaimana kalian memahami ini, tapi menurut perhitungan saya pribadi, setelah ia mengembalikan 4 kali lipat, yang tersisa tidak ada, kosong. Ia akan harus menjual rumahnya dan semua yang ia miliki untuk dapat mengembalikan 4 kali lipat, sehingga sekarang ia telah menjadi orang yang termiskin. Dan mengapa ia memutuskan untuk mengambil jalan yang seperti itu? Kenapa? Karena satu perkataan dari suara Yesus yang berkata, Zakheus, turunlah dari pohon itu. Ketika Yesus datang dan memanggil namanya, itulah roh Allah yang datang, yang turun atasnya. Dan itulah yang menggerakkan hatinya. Dan ia sudah menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada 4 kali lipat yang dia miliki, sehingga ia dapat, tanpa berpikir 2 kali, ia dapat memberikan segala yang ia miliki. Dan itu tidak mudah. Untuk seorang melakukan hal seperti itu tidak mudah. Tetapi bukannya ia yang memilih jalan itu, tetapi Yesus yang datang, memanggil namanya, dan ia berada di jalan itu. Sama halnya dengan Anda dan saya.
Saya menghabiskan sepanjang seminggu lalu dengan berpikir bagaimana saya dapat menjelaskan hal ini. Karena apa hal menarik dari hal ini? Karena saya tidak menemukan hal menariknya. Tidak ada hal menarik dari jalan rohani ini. Karena adanya konflik, jeripaya, penyiksaan, penderitaan. Siapa yang mau memilih jalan ini? Satu-satunya jawaban yang saya tidak dapat jelaskan adalah ketika Roh Kudus turun atasmu. Saat itulah kita akan dengan sukacita, tanpa berpikir dua kali, kita akan berkomit kepada Tuhan dan berkata, saya mau mengikuti jalan ini. Mengapa? Karena kamu telah melihat sesuatu yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih luar biasa, sehingga apa yang kita miliki di dunia ini tidak ada nilainya. Bahkan masalah-masalah kita bukan apa-apa. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh kiranya seluruh anggota gereja Sion akan menerima Roh Kudus ini, supaya kita semua dapat melihat hal itu yang jauh lebih berharga itu, yang jauh lebih hebat, yang luar biasa, yang nilainya jauh lebih besar daripada apapun yang pernah kalian miliki atau yang pernah kalian lihat. Dan marilah kita juga berdoa agar generasi kedua kita, anak muda kita, juga akan menerima Roh Kudus ini, sehingga kehidupan mereka boleh berada pada jalan rohani ini yang akan menuntun mereka kepada berkat-berkat kekal. Janjilah kepadaku bahwa kalian akan berdoa untuk generasi kedua gereja Sion, sehingga mereka dipenuhi Roh Kudus, agar mereka dapat bertumbuh besar menjadi anak-anak Tuhan sejati, dan juga masyarakat dari kerajaan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami dan memberikan kepada kami Roh Kudus yang Kau kirimkan kepada kami. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau mengizinkan kami untuk membuka mata kami dan memandang hal-hal kekal, hal rohani, dan sama seperti tokoh-tokoh iman yang berada di dalam Ibrani pasal 11, kiranya kami pun memilih jalan yang mereka pilih. Bahkan ketika memiliki pilihan, Bapa, izinkanlah kami agar kami dapat memilih jalan Roh Kudus. Dan Bapa, kami sedang mengalami banyak kesulitan dan penderitaan karena kami percaya kepada Yesus, karena kami sedang mencoba untuk mengikuti-Mu. Bapa, tolong kami agar kami tidak menyerah. Tolong kami untuk menemukan sukacita, kesenangan, untuk menemukan berkat yang kekal itu di sepanjang jalan ini. Bapa, kami telah memiliki banyak anggota di sini, di gereja ini, dan juga mereka yang sedang beribadah secara online, yang kami semua membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan sentuhan Roh Kudus-Mu. Bapa, kami berdoa agar Engkau datang dan menyentuh setiap kami, dan memenuhi hati kami dengan harapan dan dengan Roh Kudus-Mu. Tolong penuhi juga tubuh-tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengalahkan, tubuh kami dapat mengalahkan setiap sakit, penyakit, dan kesulitan. Dan Bapa, untuk mereka yang butuh iman, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu turun kepada mereka dan memperbarui mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk generasi kedua kami, generasi berikut kami, kiranya mereka boleh dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, supaya mereka boleh paham akan firman-Mu, dan kiranya mereka menjadi orang Kristen yang lebih baik daripada kami, pemimpin yang lebih baik daripada kami. Kiranya mereka bertumbuh besar untuk sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu, dan kami berdoa Bapa agar Kau merawati mereka dan mengizinkan mereka untuk menjadi anak-anak-Mu yang indah dan berharga, karena Engkau Allah yang memandang mereka. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami naikkan segenap doa ini dalam nama Tuhan Yesus dengan hati penuh syukur. Amin. Give thanks to God.